A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati Kakak Kanda, Katuan, Bapak Kadus, segenap batur-batur bajang tangaji rahimani wa rahimakumullah, semua pemirsa dimanapun berada yang sedang menyaksikan live pada malam hari ini, yang juga kami hormati, yang kami cintai, semua yang sempat hadir ataupun yang melalui online ataupun offline, yang mudah-mudahan kita semua diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah bersama-sama hadir. Nah, jadi kehadiran kita dalam majelis yang seperti ini itu luar biasa. Sering kita sebutin bahwa siaran majelis ilmu itu berniat aja udah dapat pahala. Tatokol itu apalagi. Bahkan baginda Rasul pernah suatu waktu itu kok tiba-tiba baginda Rasul keluar, sugul baginda Nabi meta sahabat, dicari sahabat. Kenapa? Ternyata dilihat, ternyata waktu itu sahabat lagi duduk-duduk. Nanya baginda Rasul, ma ajlasakum, ngapain duduk-duduk sahabat? Karena baginda Rasul, kata sahabat, bendara pembahasan nggak ada. Baita tokol-tokol lah, tokol-tokol baca ibadah ajar dite nganu ke sikir nganu ke. Tahu nggak sahabat, kata baginda Rasul, kenapa tadi saya berari aku kata kumbi ngana baginda Rasul. Kumbi apa ku berari kata yang ide nih sahabat kan. Ternyata waktu itu baginda Rasul ngeliat, apa yang dilihat? Ngeliat malaikat. Ya ketu ngana tiba balik, tiba tempat singko apa ada sikir sahabat. Nah ini kan sikir itu bare. Astagfirullah, istighfar. Nah terus baca itu hebat, beter masuk lah insyaallah mari gini. Nah mutabunya buat serogot ini masih si malaikat. Tapi kan kita nggak tahu malaikat itu kayak gimana. Nah jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, rekan-rekan bajang rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Pertemuan yang udah lewat kita udah baca itu sunnah-sunnah ngebang. Inang kita baca sunnah-sunnah, fadal masya Allah. Sunnah-sunnah dengan si ngebang. Nah lo yang jarang yang ngebang, neke negawi neke. Ini negawi. Jadi mau nambeli ngebang, saya gawe ini. Nah pertama apa? At-taharatu 'anil hadatsaini. Yang pertama, kalau mau azan hendaknya mau bau udu dulu, baru udu dulu. Nah mandi indah, mandi wajib ke kan ya? Mandi sunat aja bau undi. Kalau yang wah ya malam misalnya langsung nyubuh ngabang subuh, mandi dulu leng, perlu ngabang. Ini sunnah. Kanggo kalian darah mandi, marbotan darah udu apa? Berari bentek handal, berari lana poncak ngebang langsung, boleh apa enggak? Boleh, tapi kurang bagus. Sah ya lagi sah.
Nah, tuh. Nah, jadi usaha yang apa namanya? Meresburuka at-taharu 'anil hadatsain. Udah suci dari hadas besar, udah suci dari hadas kecil. Wana mandi. Aparan hadas beli? Hadas beli ino yang mewajibkan mandi. Hadas kecil apa? Yang mewajibkan wudu. Nah, kedua istiqbalul qiblati. Yang kedua hendaknya ngadap kiblat. Jadi kanggo boleh ngebang adang lau misalnya no. Mungkin di zaman Sayyidina Bilal boleh hadap mana aja boleh. Karena darah spekar nengke aja nah kan adang itu spekar adang itu. Aman boleh. Sunnahnya gimana? Sunnahnya itu andang kiblat. Mana andang kiblat tentang abang. Yang mudah abang be andang deuni. Iya. Udah iya boleh lah. Iya wah itu. Andang itu. Nah, berikutnya ayyakuna qaiman. Sunnahnya azan itu hendaknya kalau azan itu usahakan dalam keadaan berdiri. Ini sunnahnya. Ya pernah rubin sebutan kanggo ngebang ada ngeki Allah barullah kanggo ngebede kanggo lagu kurang pas kan mohon maaf kalau ada orang yang bagus suaranya itu ngumbe-ngumbe gaya itu bagus dang ya mohon bagus suara. Nah misalnya pengasar namanya tak kan jamak-jamak tapi keren suaranya. Tapi kalau azan usahakan dalam keadaan berdiri. Ini sunnahnya. Perkara sunnah kan, iya sunnah, tetapi nggak apa-apa, dilakuin dapat pahala, iyalah. Nah, kemudian berikutnya asiwak, disunahkan pakai siwak. Siwak. Kita kira dulu lupa itu no dalam ya ini. Itu ada siwak. Jadi siwak ini apa dekadu siwak. Siwak itu gimana ya pahalanya? Gede. Orang sholat pakai siwak, enggak sholat pakai siwak, gedean mana pahalanya? Lebih gede yang pakai siwak. Kenapa lebih gede yang pakai siwak? Itu kurang lebih 70 derajat lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak pakai siwak. Beli ternyata dengan ngadu siwak. Nah, terus ini ya diantara keutamaannya siwak itu insya Allah gigi kuat. Kalau ngomong fasih. Pokoknya kalau pakai siwak itu insya Allah ketika sakaratul maut gampang insya Allah nang ucap syahadah. Ngomong narak dengan apa rana kirang bersiwak. Ngomong kadu siwak apa dekadu yang penting nah lembut menabusi pakai busa ya apa sih namanya? No kalau bisa begitu. Kanggo udah ngadu gerenggeng, ndak kan heda gigi daun. Gerenggeng kau udah bersiwak lo itu. Ndak, bau munda bele kan lagu nalati apa ndak? Boleh. Tapi kalau pakai gereng nggak boleh. Bisa nggak pakai ini? Boleh. Lagu ndak hidup ke. Kalau ada yang nganger ya. Nah, tapi itu gitu saking beli pahalanya. Nah, kemudian ayyakuna hasanas sauti li'annahu ad'a ilal ijabah. Kalau azan itu kalau bisa nih amun bau ini. Waalaikumsalam masyaallah. Yang azan itu kalau bisa itu hasanas saut. Idai tabunya buat ya rak pilihan anu suara itu pada ngabang. Bagus insyaallah yakin itu bagus-bagus dan suara anda lah ngabang. Kenapa? Biasanya kalau bagus suara azannya itu biasanya dengan melihat ya tayak biasanya. Oh ini ngabang Quran. Ini yang anu. Nah, kenapa? Karena daman gitu. Nah jadi itu. Jadi mulai Mesir ini orang kalau jadi muazzin, jadi imam, lantong kamata atau imam ini luar biasa ini. Jadi mara PNS lah ini tuh ini. Munang anu aku tuh. Ya khotib, ya imam yang abangnya kamar. Dengan itu. Makanya masya Allah luar biasa. Nah, berikutnya ayyakuna aminan. Orang yang
Apa rana yang muazin itu hendaknya orang yang amin. Amin itu orang yang jujur. Supaya apa? Supaya jangan berjorak-jorak bareng ngebang ya lagu ngebang itu misalnya di mana waktu apa ngebang dak nganu itu dilarang. Nah, aku insya Allah kan di radio dengan karena kan ada radio, ada ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya ayyakuna biqurbil masjidi. Gimana ada orang azan lagu yang ngebang sambung ngekabal lengan balik di masjid. Begitu masjid terapat balik kan balik bilang ngobang meh ngana marbot misalnya kerapat balik misalnya marbot kanggo kena bende ndak nganu halu masih ngana lagu mau nerapat jana bau ngana lagu mau najok janda lah tapi sebaiknya hendaknya dalam masjid ndak ke sambung lengan itu rapat dengan musola balik ya sambung mobil lengan balik hendak nondi bilang. Jadi azannya udah di sana aja di masjid atau di tempat orang mau sholat jamaah tersebut. Nah, kemudian berikutnya ayu adzina min murtafa'in. Kalau di sini disebutin azan itu dulu hendaknya dari lengan si atas ngebangke, layak lagu. Lengan apa? Anak lengan tempat si tinggi. Tapi kalau sekarang kan nggak perlu. Kalau sekarang kita dibawa azan cuma kan corong oleh apa? Nggak apa-apa. Nah, terus tarkuwaddis salam. Kalau azan itu jangan jawab salam. Nah, jawab salam. Allahu Akbar. Allah, ndak ulang. Munara bersalam, misalnya rame tidak ning masjid atau ning musola, no? Bara dengan salam ya biasa. Nah itu nggak perlu dijawab. Kenapa? Karena itu lagi azan. Nah kemudian tarkul masyi fihi. Kalau azan itu jangan sampai azan sambil leka abang. Begitu kan? Ambil misalnya ke daripada tengulung-ulu hingga bangun. Ambil hingga pelong abang misalnya. Di bau. Oh karena belo apa kabalan mekon deh bau. Oh lu fokus nggak ngebang. Nah ini apa namanya? Ini diantara sunnah orang yang azan dengan ingat bangun kena ini ginggawi. Bita ini tengah bangun beta bedong umbe dah kan mau di tengah bangun aja. Kalau nggak azan mah nggak ada syaratnya. Tapi ini syarat bagi beliau yang azan. Bagi yang azan ini syarat pemohon ini sunnah ini bagi yang muazin tukang azan. Nah kak leng ide kira ngebangun usahakan gawi ini karena ini sunnah tapi dapat pahala gede. Nah gitu ya kurang lebih. Nah jadi insya Allah malam ini nangka tengah ada yang tersikir nah udah kejik gede jadi tahlilan sekejik tersaring doa yang gue yang penting ona kosong ke kalam ini karena kan besok lemak tadi mereka nerbang juga leang nah jadinya insya Allah malam ini silakan bertanya aja sepuasnya nggak apa-apa cuman untuk materinya insya Allah sampai di sini aja materinya insya Allah nanti akan dibawakan oleh Katuan lagi kita lihat juga nanti dari Facebook Sang Arab Katuan dan sebagainya nanti kita cek insya Allah. Silakan fondol.